Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri, Alfania, kemudian Siti Alfia, dan ada juga Ulfia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang respirasi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini terdapat pokok-pokok pembahasan respirasi. Yang pertama kita yang akan dibahas yaitu pengertian respirasi, kedua macam-macam respirasi, ketiga substrat respirasi, keempat yaitu mekanisme respirasi, yang terakhir kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang disimpan dalam zat sumber energi yang melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, respirasi bisa juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan itu dari proses respirasi ini dapat digunakan untuk aktivitas sel dan sintesis atau metabolisme. Terus ada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, berdasarkan dilihat dari kebutuhannya terhadap oksigen, respirasi dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan energi. Kedua yaitu respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan energi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang substrat-substrat respirasi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Yang kedua itu ada lemak. Nah, lemak ini terdapat pada biji-bijian yang tertentu. Contohnya itu pada tumbuhan jarak. Yang ketiga, terdapat asam malat, yaitu asam malat yang ditimbulkan dalam daun tumbuhan sukulen, yaitu familia Crassulaceae. Yang keempat yaitu ada protein. Protein ini hanya digunakan pada saat perkecambahan. Mekanisme respirasi aerob yang pertama yaitu ada glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif merupakan proses oksidasi pirufat menjadi asetil koenzim A dan dihasilkan senyawa yaitu karbon dioksida. Reaksi ini merupakan reaksi perantara di mana molekul asetil koenzim A ini kemudian akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam rantai metabolisme aerob dari glukosa. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi yang mengolah asetil koenzim A dari glikolisis glukosa dan hidrolisis beta asam lemak untuk menghasilkan energi langsung berupa ATP atau GTP, dan elektron berenergi tinggi dalam bentuk NADH dan FADH2. Elektron berenergi tinggi ini akan digunakan dalam fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Yang terakhir ada transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Transport elektron adalah proses pembentukan ATP dari elektron yang dihasilkan oleh molekul NADH dan FADH dari proses sebelumnya. Nama saya Siti Alfia dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentase tentang mekanisme proses respirasi. Yang pertama itu ada glikolisis. Ada dekarboksilasi oksidatif pirufat, siklus Krebs, dan transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama itu mekanisme proses glikolisis, yaitu glukosa diubah menjadi ATP dan ADP dengan bantuan enzim heksokinase glukokinase yang menghasilkan glukosa 6-fosfat.
Glukosa 6-fosfat ini diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh fosfoheksoisomerase. Enzim fosfoheksoisomerase. Kemudian, fruktosa 6-fosfat ini akan menghasilkan ATP dan ADP dengan dibantu oleh fosfofruktokinase. Kemudian ATP dan ADP ini diubah lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat oleh enzim adolase. Kemudian akan menghasilkan, yang pertama itu menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Yang keduanya menghasilkan dihidroksiaseton fosfat yang dibantu oleh enzim bolak-balik atau yang dimaksud dengan triosefosfat isomerase. Selanjutnya ada mekanisme dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama itu gugus karboksilat akan terlepas dari asam pirufat dan berubah menjadi karbon dioksida. Dua atom karbon yang tersisa dari pirufat ini akan ditransfer kelebihan elektronnya untuk membentuk NAD+. Sisa karbon itu kemudian akan membentuk NADH. Sehingga kedua molekul atom tersebut menjadi asam asetat. Selanjutnya, koenzim A diikat oleh asetat dan terbentuklah asetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan dua molekul asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, serta 2 NADH. Kedua ada siklus Krebs. Mekanismenya yang pertama yaitu asetil koenzim A membentuk ikatan sitrat dengan oksaloasetat. Reaksi ini terjadi karena dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian asam sitrat diubah oleh enzim akonitase menjadi isositrat. Selanjutnya isositrat tersebut oleh enzim isositrat dihidrogenase diubah menjadi alfa-ketobutarat. Dalam reaksi ini terjadi pelepasan karbon dioksida dan menghasilkan NADH. Alfa-ketobutarat yang dihasilkan diubah oleh enzim alfa-ketobutarat dihidrogenase menjadi suksinil koenzim A. Pada reaksi ini menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian suksinil koenzim A diubah kembali oleh enzim suksinil koenzim A sintetase menjadi suksinat. Kemudian reaksi ini menghasilkan GTP yang nantinya bisa berubah menjadi ATP. Lalu suksinat yang terbentuk diubah kembali oleh enzim suksinat dehidrogenase menjadi fumarat. Dalam reaksi ini diperoleh FADH2. Selanjutnya fumarat yang dihasilkan diubah oleh enzim fumarase menjadi malat. Kemudian malat yang dihasilkan oleh enzim malat dehidrogenase diubah menjadi oksaloasetat. Dalam tahap ini menghasilkan NADH. Pada mekanisme terakhir yaitu mekanisme sistem transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada tahap ini, elektron-elektron yang dibawa oleh produk glikolisis dan siklus Krebs, yaitu NADH dan FADH2, dipindahkan melewati beberapa molekul yang sebagian besar berupa protein. Transportasi elektron menghasilkan 90% ATP dari keseluruhan ATP hasil respirasi aerobik sel. Pembentukan ATP pada tahap ini terjadi melalui transfer elektron dengan penerimaan elektron terakhir yaitu oksigen sehingga disebut dengan fosforilasi oksidatif.
Tahapan transfer elektron yang pertama yaitu menerima elektron berupa flavoprotein, dinamakan flavin mononukleotida atau FMN. Kemudian elektron dipindahkan berturut-turut melewati molekul protein besi sulfur, ubiquinon, dan sitokrom. Elektron melewati sitokrom B, besi sulfur, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Kemudian terbentuklah molekul H2O atau air. Pada sistem transportasi elektron, NADH dan FADH2 masing-masing menghasilkan rata-rata 3 ATP dan 2 ATP. Sebanyak 2 NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif masing-masing menghasilkan 6 ATP. Sementara itu, 6 NADH dan 2 FADH2 hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 ATP. Jadi, sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. Materi selanjutnya yang telah dipresentasikan oleh Siti Alfiah yaitu reaksi anaerob. Nah, reaksi anaerob itu terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil yaitu 2 ATP. Nah, reaksi anaerob itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu fermentasi alkohol sama fermentasi asam laknat. Yang pertama, saya akan membahas tentang fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu atau ragi, untuk pembuatan tape, roti, atau minuman keras. Gambar di samping ini yaitu proses fermentasi alkohol ya. Nah, prosesnya itu diawali dari kandungan glukosa yang akan melalui proses lisis di dalam glukosa pada sitoplasma. Kemudian itu pemecahan dari bentuk senyawa yang menjadi 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Terus itu tuh pada saat selesai terjadi pada proses awal. Nah, selanjutnya itu perpindahan ke mitokondria. Perpindahannya itu jika dilakukan pada tempat yang banyak oksigen. Namun, karena proses ini dibantu oleh ragi, maka tanpa oksigen juga tidak apa-apa, tidak masalah. Terus kemudian itu respirasi yang terjadi pada saat itu asam pirufat yang akan menjadi asetaldehid dan akan berubah lagi menjadi etanol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laknat. Fermentasi asam laknat itu berlangsung dengan adanya aktivitas bakteri dalam laknat tersebut, yaitu Lactobacillus. Fermentasi asam laknat berlangsung secara spontan karena terjadi secara alamiah dengan memperhatikan kondisi lingkungannya, yaitu anaerobik, dan menggunakan garam secukupnya. Gambar di samping ini yaitu proses fermentasi asam laknat. Nah, proses yang pertama itu terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat. Lalu terbentuklah 2 molekul asam laknat. Proses ini itu menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Nah, proses yang kedua itu menggunakan pirufat sebagai penghasil asam laknat. Etanol dan karbon dioksida sebagai hasil bawah bantuan enzim dehidrogenase laknat dan pirufat dekarboksilase. Anaka, nama saya Ulfia. NIM 1908106121. Ingin melanjutkan materi respirasi. Faktor internal jumlah plasma dalam sel. Jaringan meniris
sistematis mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasma sudah lebih sedikit. 2. Jumlah substrat respirasi. Dalam sel tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah. Pula, sebaliknya, tumbuhan dengan kandungannya substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. 3. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih dan sedang berkembang dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor eksternal. Nih, ada suhu, ada kadar CO2 udara, ada cahaya, kadar air, garam-garam mineral. Suhu, kecapean reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 cm. Kadar CO2 udara semakin tinggi, konsentrasi karbohidrasida di perkiraan dapat menghambat proses respirasi. Cahaya dapat meningkatkan laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahayanya berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Kadar garam mineral, jika akan menyerap garam mineral dari dalam tanah, laju respirasi meningkat. Kadar air. Pada umumnya, dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Nah, itulah penjelasannya dari suhu, kadar CO udara, cahaya, kadar garam, kadar air. Terima kasih. Oke, itulah penjelasan dari kami tentang respirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.